Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali aja seram. Gitar Cinta Penuh Darah. Di sebuah sekolah ternama di Jakarta. Pagi itu para murid kelihatan mulai dengan aktivitas sehari-harinya. Ada yang berangkat secara sendiri-sendiri atau rombongan. Tiba-tiba Frank beserta gengnya datang dengan mobil yang sound sistemnya digeber keras-keras seolah-olah dia mau memamerkan apa yang dia punya. Selain Frank ada Johnny yang playboy, Bocel si tukang pukul, dan juga Robbie si anak gombal tetapi dia memiliki wajah yang ganteng. Robbie adalah putra dari anak pengusaha kapal terkenal di dunia. Ekspresi bermacam-macam dari penghuni sekolah terhadap Robbie, ada yang cuek, sinis bahkan simpati. Termasuk kelompok remaja putri yang dikomandani Tari Ogut. Nama beken dari Tari Wulandari karena ada nama murid yang hampir sama dengannya yakni Tari Sukmaningsih. Geng Tari terdiri dari Tari, Angel, Oneng, dan Resa, si pesek. Ada potensi komedi. Bel berbunyi. Saatnya murid masuk ke kelas masing-masing. Kelas 12C nampak ramai karena guru belum datang. Penghuni kelas saling bergosip pria. Guru Kmi, 45 tahun. Ibu dua anak guru BP. Masuk ke kelas dan murid-murid berhamburan ke meja masing-masing. Semua siswa terpesona melihat sosok perempuan yang berdiri di samping Guru Kmi. Maklum cowok mana yang tidak terpesona melihat cewek cantik. Anak-anak di depan kalian ada siswi baru, kata Bu Rukmi. Suara Bu Rukmi membuat hilang hayalan para siswa. Hore, hore, hore kita kedatangan siswi baru. Apalagi siswinya cantik seperti Emma Watson, kata Robbie. Ah Robbie, bisanya modusin cewek mulu kerjaannya, sahut Frank sambil bermain handphone. Sudah anak-anak jangan bertengkar, kata Bu Rukmi dan sambil mempersilakan siswi baru itu memperkenalkan diri. Syahda my name, my girls Moffat from Smakartika. Singkat Syahda memperkenalkan dirinya. Ada bangku kosong di belakang. Sebelum Bu Rukmi menata duduk Syahda, maka secepat kilat Robbie yang duduk di tengah mengusir Johnny yang duduk di sebelahnya untuk pindah ke belakang. Hati Robbie pun berbunga-bunga saat itu karena Syahda duduk berdampingan dengannya. PDKT dan rayuan maut mulai ditebar oleh si Robbie. Saat menonton basket, Syahda bertanya-tanya tentang Robbie ke Tari Ogut. Di sini diceritakan tentang nama Robbie. Namanya sebetulnya Robbie Darwis. Namanya sama seperti mantan pemain sepak bola yang pernah main di Persib. Ada yang manggil Robbie dan ada juga yang manggil si gombal, karena dia selalu menggombali cewek yang ada di sekolah ini. Di sekolah, murid-murid memanggilnya Robbie. Robbie merupakan anak yang pintar ngegombal di sekolahnya. Frank yang tengah berkumpul bersama Robbie. Dia memberitahukan ke Robbie bahwa si Syahda sedikit tertarik kepada dia. Robbie langsung loncat kegirangan. Robbie yang mengejar Syahda menemuinya di kios majalah. Saat itu Robbie beralasan mau membeli majalah yang membahas mobil dan tek-tek bengeknya maklum ia lagi gandrung untuk mempercantik mobilnya. Dalam obrolan itu Robbie baru mengetahui bahwa Syahda ternyata penikmat puisi.
Syahda merupakan cewek tipe melankolis. Di scene ini ada informasi bahwa salah satu dari beberapa penulis puisi pujaannya adalah Pulung Sari. Setelah Robby mengetahui bahwa Syahda menyukai puisi, sesampainya di rumah dia langsung membuat puisi cinta. Lagi asyik-asyiknya membuat puisi, bel pintu rumahnya berbunyi. Robby berlari menuju pintu dan saat dia membuka pintu dia terkejut dan tertegun karena tidak disangka Syahda cewek yang dia suka mengunjungi rumahnya. Dia menepuk badan Robby jelas tingkah Syahda sambil berkata, "Apakah aku boleh masuk?" "Ya, silakan masuk," kata Robby sambil terbata-bata. Mereka berjalan menuju ruang tamu dan sambil membicarakan tentang pesta di rumah Frank. Sesampainya di ruang tamu mereka duduk di sofa sambil menyalakan TV yang ada di ruang tamu. "Sebentar ya, aku ambilin soda susu dulu di dapur," kata Robby. Dia terkejut bahwa Robby mengetahui minuman kesukaannya. Robby berjalan ke dapur untuk membuatkan soda susu untuk Syahda dan mengantarkannya ke ruang tamu. Tiba-tiba dia ingat bahwa dia tadi menulis sebuah puisi. Robby langsung ke kamar untuk menyembunyikan puisinya karena dia takut kalau ketahuan sama Syahda. Sesudah menyembunyikan, Robby mengantarkan soda susu yang tadi dia buat ke ruang tamu. "Ini soda susunya," kata Robby. "Ya terima kasih Robby," kata Syahda sambil asik menonton acara di TV. Serius banget nontonnya. Emang seru acaranya," kata Robby. "Ya ini kan acara kesukaan gua," kata Syahda. Tiba-tiba dia teringat bahwa kedatangan dia ke rumah Robby untuk mengajak berangkat bersama ke pestanya Frank. "Oh iya Robby, besok lu mau berangkat bersama gua nggak ke pestanya Frank?" kata Syahda. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Robby yang menaruh hati kepada Syahda tidak menolak ajakan Syahda. "Ya gua mau berangkat bersama lu," kata Robby menerima ajakan Syahda. Syahda berkata, "Oke, kita berangkat jam 6 malamnya." Sambil mereka berjalan menuju pintu rumah dan Syahda pun pulang ke rumahnya. Raut wajah Robby kelihatan gembira, dan dia berjalan ke ruang tamu kembali untuk membersihkan gelas minuman yang kotor. Setelah membersihkan dia meneruskan membuat puisi yang tadi tertunda. Setelah membuat puisi, dia merasa lelah karena telah berjam-jam untuk membuat puisi dan dia memutuskan untuk tidur. Dia bermimpi bahwa dia diberi Syahda sebuah gitar dan gitar itu pembawa petaka untuknya. Kebiasaan Robby di hari libur ialah bangun kesiangan. Dia bangun jam 12 siang. Bangun tidur dia langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Selama Robby mandi, dia masih kebayang dengan mimpi dia semalam. Setelah mandi biasalah manusia kalau sebelum fitness perut harus diisi. Tapi beda dengan Robby, dia langsung pergi ke tempat fitness tanpa sarapan terlebih dahulu. Sesampainya di tempat fitness, dia melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah melakukan pemanasan dia mengangkat barbel, stair climbers, elliptical machines, sebanyak 20 kali. Lagi asik-asiknya fitness, handphonenya berdering. Dia langsung mengangkat handphonenya. "Maaf, ini siapa ya?" ujar Robby. "Ini gua Syahda, masa lupa?" kata Syahda menjelaskan kepada Robby. "Oh, Syahda, masa gua bisa lupa sama cewek imut?" gombal Robby kepada Syahda. Bisa aja lu ngegombalnya," kata Syahda. Haha, aku lagi tidak ngegombal lo," kata Robby sambil ketawa. "Serem banget ketawanya Rob. Jadi takut nih gua sama lu,"
Oh iya, entar malam jadikan lu bareng gua ke pestanya Frank, kata Syahda. Tahu nggak ketawanya kayak mak lampir? Kalau tahu ketawanya Robi seremnya seperti mak lampir. Jangan takut dong. Ya jadi. Entar gua jemput lu, kata Robi memastikan. Oke dah, gua tunggu di rumah ya mak lampir, kata Syahda sambil mengejek Robi. Tiba-tiba teleponnya mati. Dia tidak sempat membalas ejekan dari Syahda. Dia menengok jam, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Anehnya dia tidak merasakan letih, tetapi dia tambah bersemangat seperti semangatnya para pejuang. Tetapi kalau Robi pejuang cinta yang sedang memperjuangkan cintanya terhadap Syahda. Sesampainya di rumah dia bergegas mandi, tapi dia sempat mencium bau badannya yang tidak sedap itu. Tahu kan bau badan kalau abis fitness, baunya kayak gimana? Itulah kebiasaan buruknya Robi. Sesudah mandi, Robi memakai pakaian yang rapi. Dia pergi ke rumah Syahda pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil Ferrari-nya. Tetapi uniknya selama perjalanan dia selalu memutarkan lagu Iwan Fals. Ya, Robi sangat menyukai lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Iwan Fals, beda sekali bukan? Dengan anak zaman sekarang yang menyukai lagu barat, seperti Maroon 5, Katy Perry, Suju. Sesampainya di rumah Syahda dia terkejut melihat Syahda telah menunggunya di depan rumah. Maaf ya Syahda, gua terlambat 2 jam, maklum tadi di jalan macet, kata Robi menjelaskan kepada Syahda. Ya tidak apa-apa Korok, yuk kita berangkat. Kita udah telat 1 jam nih, kata Syahda dengan sedikit rasa kecewa. Selama perjalanan Syahda sering dirayu dan digombalin oleh Robi. Maklum Robi kan orangnya suka gombal. Tapi rayuan dan keunikan dari Robi itulah yang menumbuhkan rasa cinta di diri Syahda terhadap Robi. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan oleh Gang Tari dengan kejahilannya. Tetapi mereka tidak marah melainkan mereka tertawa. Maklum mereka tidak dianggap dengan serius. Tiba-tiba Frank berteriak dan bilang, "Halo, apa kabar Syahda dan Robi?" "Baik kok," jawab Syahda dan Robi. "Syukur deh kalau kalian baik-baik saja," kata Frank. Pesta semakin malam semakin meriah ditambah pada malam itu Syahda memberikan gitar kepada Robi. Robi sangat senang ketika Syahda memberinya gitar. Tetapi disinilah awal mulanya petaka yang akan dialami oleh Robi. Tidak terasa jam menunjukkan tepat pukul 12 malam, menandakan pesta berakhir. Syahda dan Robi memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetapi sialnya saat di perjalanan ban mobil mereka bocor. Tidak disangka mobilnya Tari lewat dan berhenti di depan Syahda dan bertanya, "Kenapa dengan mobilnya Syahda?" "Biasa ban mobilnya pecah," jawab Syahda. "Kalau ban mobil Robi pecah, Syahda bareng dengan Tari aja itu kalau Syahda mau." Ajakan Tari kepada Syahda. "Ya, tentu saya mau," jawab Syahda. Mereka pergi dan meninggalkan Robi. Tari yang waktu itu mengendarai mobil RX-8 dengan kecepatan tinggi dan Syahda pun tiba di rumah dengan cepat. Sesampainya di rumah Syahda kebayang wajahnya Robi dan menyesal telah meninggalkannya. Dia memutuskan untuk menelpon Robi untuk meminta maaf. "Halo Robi. Maaf ya tadi aku pulangnya bareng Tari," kata Syahda mengawali percakapan. "Ya, tidak apa-apa kok," ujar Robi. "Kamu suka kan dengan gitar yang tadi aku kasih?" kata Syahda menanyakan kepada Robi. "Suka dong. Kan aku hobi bermain musik," ujar Robi.
Tiba-tiba Robi mendengar suara tangisan perempuan. Ia berjalan untuk mencari asal sumber suara tersebut dan mematikan teleponnya. Ternyata suara itu berasal dari kamar mandi. Ternyata saat pintu kamar mandi dibuka, tidak ada seseorang yang berada di kamar mandi dan suara itu pun hilang. Ia berpikir itu cuma khayalan saja, dan dia memutuskan untuk bermain gitar. Saat ia bermain gitar, dia kembali mendengar suara tangisan perempuan. Tetapi suaranya lebih keras daripada yang tadi. Ia menghiraukan suara tangisan itu, tetapi suaranya semakin keras, dan ia memutuskan untuk mencari asal suara tersebut. Saat mencari suara itu, ia melihat sosok seorang perempuan melintas ke arah dapur. Saat Robi berjalan menuju dapur, tiba-tiba lampu di rumahnya padam dan tidak lama lampu di rumahnya menyala lagi. Anehnya suara tangisan itu menghilang bersamaan dengan lampu menyala. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Dalam tidurnya mimpi itu kembali menghantui Robi. Mimpi tentang diberi gitar oleh Syahda yang dahulu sudah pernah terlintas dalam mimpi dan kini mimpi itu terulang lagi. Saat dia bangun tidur, dia masih belum mengetahui arti dari mimpinya. Ia menelpon Syahda untuk mengajak makan malam. "Halo Syahda, kamu malam ini ada acara tidak?" kata Robi. "Oh, kebetulan malam ini saya tidak ada acara," jawab Syahda. "Kamu mau tidak ntar malam makan bersama aku?" ujar Robi. Dengan ragu-ragu Syahda menjawab, iya dah, aku mau." "Makan di mana?" "Di restoran Turquoise, mau tidak?" jawab Robi. "Ya aku mau. Jam 7 malam ya Rob," ujar Syahda. "Oke, cantik," jawab Robi sambil merayu Syahda. Sesudah menelpon Syahda, ia membuking tempat di restoran Turquoise untuk berkencan dengan Syahda dan meminta desain yang romantis kepada manajer restorannya. Waktu tidak terasa telah menunjukkan pukul 6 malam. Ia langsung berpakaian rapi dan menjemput Syahda di rumahnya. Tiba-tiba di perjalanan dia melihat sosok seorang perempuan dan ia menabrak sosok perempuan itu. Robi sangat terkejut dan keluar dari mobil. Saat dia keluar mobil, sosok perempuan itu menghilang. Robi sangat merasa ketakutan dan merasa aneh dengan kejadian yang akhir-akhir ini ia alami. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah Syahda. Sesampainya di rumah Syahda, ia dibuat terpesona oleh kecantikan Syahda. "Halo Syahda, sudah siap untuk jalan?" tanya Robi kepada Syahda. "Udah siap kok, mari kita jalan," jawab Syahda. Selama di perjalanan mereka asik mengobrol, tiba-tiba Robi melihat sosok perempuan sedang duduk di jok belakang. Perempuan itu melihat ke arah Robi dengan wajah yang penuh dengan darah. Robi sangat ketakutan saat melihat wajah wanita itu. Ia tidak sengaja menginjak rem, sehingga kepalanya Syahda tidak sengaja membentur kaca mobil. "Aduh sakit," teriak Syahda. "Maaf Syahda, tadi aku melihat sosok perempuan dengan wajah yang penuh darah di jok belakang," ujar Robi. "Kita kan cuma berdua, mana mungkin ada perempuan di belakang," kata Syahda sambil melihat ke jok belakang. "Bener deh Syahda, tadi aku melihat sosok perempuan dari kaca spion dalam," ujar Robi menjelaskan kembali kepada Syahda. "Udah paling itu cuma khayalan kamu aja," kata Syahda sambil menenangkan Robi. Setelah Robi sudah tenang, dia melanjutkan perjalanannya menuju ke restoran Turquoise. Sesampainya di sana Robi berkata, "Tutup mata kamu, ada kejutan untukmu Syahda." "Kejutan apa Robi?" ujar Syahda dengan rasa penasaran.
Kalau aku kasih tahu berarti bukan kejutan jadinya. Robi menjelaskan kepada Syahda. Syahda masuk ke restoran dengan mata tertutup. Sekarang kamu boleh membuka matanya, ujar Robi. Syahda sangat terkejut dengan desainnya dan berkata, indah sekali dan sangat romantis deh kamu. Ya dong, ini kan spesial untuk kamu, kata Robi. Mereka malam itu menikmati makan malamnya dan mereka resmi jadian. Bersamaan dengan itu dia mendapat kabar ternyata Tari sahabatnya Syahda terbunuh dengan lidah menjulur keluar dan di sampingnya kabarnya ada sebuah gitar. Keesokan harinya Syahda melayat ke rumah Tari bersama kekasihnya, Robi. Dengan sangat terkejut ternyata gitar itu milik Robi. Tetapi anehnya kenapa gitar Robi ada di atas tubuhnya Tari dengan bercak darah. Padahal waktu kejadian sampai sekarang pun gitar itu ada di rumah. Robi sangat aneh dengan kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Robi sangat terkejut ketika melihat jenazahnya Tari. Saat ia melayat ia melihat sosok perempuan itu kembali dan ia berteriak, siapa kamu? Kenapa selalu menghantui aku? Suaranya membuat Frank dan Syahda khawatir terhadap Robi. Mereka lari untuk menemui Robi. Ada apa Rokko teriak? Tanya Syahda dan Frank kepada Robi. Tadi aku melihat sosok perempuan itu lagi, jawab Robi. Wajah perempuannya penuh luka garok. Tanya Frank dengan rasa penasaran. Ya, kok kamu bisa tahu? Ujar Robi. Ya, aku juga pernah lihat bayangan itu waktu di rumah Tari, ujar Frank. Mereka semua merasa ketakutan. Tiba-tiba atap rumah Tari roboh dan menimpa Frank dan ia pun mati seketika. Robi sangat terpukul dan sedih ketika mengetahui sahabatnya sudah tidak bernyawa. Syahda yang selamat dari kejadian itu menelpon ambulan untuk mengantarkan Frank ke rumah sakit. Akhirnya ambulan yang ditunggu-tunggu tiba juga dan jenazah Frank dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Mereka berdua pulang ke rumah masing-masing untuk menenangkan diri karena sama-sama kehilangan sahabat. Syahda sesampainya di rumah terkejut ketika melihat gitar Robi berada di rumahnya. Ia berteriak di dalam hati dan sambil mematahkan gitarnya. Karena pendapatnya gitar ini pembawa sial yang mengakibatkan sahabatnya meninggal. Seharusnya Syahda tidak boleh mematahkan gitar itu, karena akan merugikan diri Syahda sendiri. Ternyata perkiraan itu benar. Syahda mendapatkan malapetaka karena telah mematahkan gitar itu. Malapetaka itu berupa mimpi yang menjadi kenyataan. Yaitu setiap malam Syahda selalu melihat bayangan sosok perempuan yang pernah dilihat kekasihnya, Robi. Ia selalu dikejar oleh sosok perempuan itu dan ingin membunuh Syahda. Ia merasa takut dan terus berlari. Ia berlari dengan mobilnya. Tetapi tidak disangka perempuan itu duduk di belakang jok mobilnya dan mencekik Syahda sampai ia tewas. Robi yang sangat mencintai Syahda mengetahui bahwa penyebab semua kejadian itu dari gitarnya, sehingga Robi pun akhirnya mengalami gangguan kejiwaan, karena tidak bisa menerima atas meninggal kekasihnya itu. Sekarang Robi dirawat di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta Barat.